Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, pertama dan utama sekali tentunya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, besar harapan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat YouTube di mana saja Anda berada selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, video kita pada kali ini adalah sebagai suatu jawaban dari keinginan, pertanyaan dan permintaan dari banyak para generasi muda, terutama pencinta dunia kebatinan ataupun dunia tenaga dalam. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, video ini saya beri judul nantinya insya Allah, yaitu sebagai jawaban bagi muda-mudi yang sudah siap secara lahir maupun batin tetapi masih belum menemukan jodohnya, ataupun para muda-mudi yang sudah siap secara lahir dan batin menginginkan lawan jenisnya tetapi terlalu banyak halangan dan rintangan sehingga sulit untuk mengungkapkan perasaan hatinya atau menggapai apa yang ia inginkan dari pasangan hidupnya. Sahabatku di mana saja Anda berada, sekali lagi video kita pada kali ini sebenarnya sejenis ilmu penunduk ataupun ilmu pemikat lawan jenis, dan ini saya khususkan untuk sahabat YouTube muda-mudi yang sudah siap betul secara lahir maupun batin. Secara lahir tentu fisiknya dia sehat, kemudian ekonominya dia mapan, kemudian secara batin dia tidak ada bermasalah, sehat secara psikologis, tidak ada gangguan jiwa dan sebagainya. Kemudian mentalnya juga siap untuk merajut asa, menggapai mimpi, atau menjalin suatu ikatan yang lebih serius lagi ke suatu pelaminan. Sekali lagi sahabat YouTube di mana saja Anda berada, para muda-mudi, ini bukan untuk main-main ya. Ini khusus untuk bagian serius saja. Kenapa? Karena Allah itu tahu. Kita punya niat aja, Allah itu sudah tahu. Belum lagi kita lahirkan, kita zahirkan melalui ucapan dan tindakan. Masih terbesit, terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Allah sudah tahu. Makanya karena itu, sebelum sahabat YouTube di mana saja berada menggunakan ilmu ini, pasanglah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Andai pun sahabatku ingin menggunakan ilmu ini, harus diperhatikan betul kesiapan kita secara lahir maupun batin untuk membina mahligai rumah tangga. Sahabatku di mana saja Anda berada, bagi yang bergabung, yang baru bergabung dengan channel saya Amriza Indragiri, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Sahabatku di mana saja Anda berada, dari awal sampai sekarang lebih kurang 100 video yang saya bikin, bisa dikatakan saya tidak pernah mengedit video saya. Kenapa? Karena saya ingin tampil apa adanya. Inilah saya, inilah aslinya saya. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat, saya di dalam mengijazah ke suatu ilmu, sebelum ada uji coba kepastian tentang ilmu tersebut, saya tidak berani mengijazahkan. Saya tidak mau memberikan harapan hampa, harapan kosong kepada para sahabat semua. Lebih-lebih lagi kalau ini berbicara tentang pasangan hidup. Besar harapan saya, yang pertama sekali perbaharui niat. Jangan niat kita untuk balas dendam, nanti setelah dapat kita tinggalkan dan sebagainya. Sahabatku, sebelum saya
menjelaskan tentang suatu doa, suatu ilmu pemikat atau ilmu penunduk lawan jenis, ada beberapa catatan penting bagi sahabatku yang sudah siap secara lahir dan batin. Ada beberapa jenis nikah yang hukumnya pun bervariasi sesuai dengan tujuan dan niat kita. Yang pertama, nikah itu wajib. Nikah itu wajib disebabkan kita sudah siap secara lahir dan batin. Kemudian secara ekonomi pun kita juga sudah siap. Nah, dikhawatirkan takut terjadi suatu perzinahan, perbuatan maksiat dan dosa. Ketika kita sudah siap, sudah mapan secara lahir dan batin, ini hukumnya wajib saudara untuk menikah. Yang kedua, ada nikah ini hukumnya haram. Bagaimana hukumnya haram? Bisa haram. Ini bersangkut paut dengan niat. Kalau niat kita menikahi seseorang hanya untuk membalas dendam, sakit hati dan sebagainya, diawali dengan niat yang kotor, yang sudah bercampur bau dengan perbuatan maksiat dan dosa, ini haram hukumnya. Nah, sahabatku, ini harus sahabat perhatikan sebelum menggunakan ilmu ini. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, untuk tercapainya suatu keinginan kita melalui suatu ilmu, satu doa, zikir dan sebagainya, supaya nanti sahabat tidak putus harapan di pertengahan jalan, perhatikan betul syarat-syarat terkabulnya doa. Syarat-syarat terkabulnya doa yang pertama sekali, ini khusus untuk umat Islam ya. Wallahu alam untuk non muslim, saya belum pernah uji coba untuk sahabat kita dari non muslim. Sekali lagi khusus untuk non muslim, perhatikan betul syarat-syarat terkabulnya doa. Yang pertama sekali, tentu kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku di mana saja Anda berada, kita mulai dengan bismillah, nanti kita tutup dengan alhamdulillah. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah doa yang kita gunakan untuk memanjatkan, untuk mengabulkan keinginan kita kepada Allah, harus kita pilih. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta sesuatu kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan Allah, kita harus menggunakan nama-nama Allah yang indah, Al-Asma'ul Husna. Kemudian nama-nama Allah yang agung, Al-Asma'ul A'azam atau Ismu Zat, Lafzul Jalalah, Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mengenai doa-doa atau zikir-zikir pilihan sebelum kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita memilih waktu. Waktu-waktu mustajab itu diantaranya adalah salah satunya di antara azan dan iqamah. Kemudian ba'da setelah sholat fardu atau di sepertiga malam. Kemudian yang paling disepakati oleh para ulama itu waktu-waktu mustajab itu adalah ba'da asar, sore hari Jumat. Sahabatku di mana saja Anda berada, kemudian yang tidak kalah pentingnya, saat-saat doa itu diijabah langsung oleh Allah adalah ketika turun hujan. Kemudian yang terakhir, ketika kita terzolimi. Siapapun ketika dizolimi, ketika ia mengangkat tangan kepada Allah, Allah akan ijabah doanya, Allah akan kabulkan doanya. Maka perhatikanlah ini, waktu-waktunya. Kemudian tempat Allah selalu menganjurkan untuk meminta pada tempat yang mulia, tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di Mekah, di Madinah, atau di masjid, di musala, tempat-tempat yang mulia, atau makam-makam para Rasul-Rasul Allah. Sahabatku di mana saja Anda berada, syarat-syarat ini harus diperhatikan betul. Kemudian terlepas daripada itu, sebelum kita meminta kepada Allah, kita adalah hamba, kita adalah makhluk. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah suci dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang kotor. Allah tidak akan menerima kecuali yang suci pula. Nah, karena itu sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita menjaga kebersihan zahir dan batin kita. Paling tidak kita mandi taubat terlebih dahulu, mandi supaya lebih segar, pakai harum-haruman. Kemudian kita untuk mensucikan batin kita memperbanyak istighfar, salat sunat taubat atau mandi taubat, salat sunat taubat, kemudian memperbanyak istighfar. Nah, sahabatku, inilah dalam rangka untuk menjaga kesucian lahir maupun batin kita sebelum kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku, prinsipnya seperti ini. Kalau orang lain bisa,
Kenapa kita tidak? Saya ini yang selalu saya pegang, yang selalu saya tekankan kepada sahabat semua, terutama yang hobi bagi kebatinan dan dunia tenaga dalam. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Maka muhasabah diri, hitung diri kita, apa kekurangan kita. Saya bisa, saudara harus juga bisa. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, termasuk ilmu penundu, ilmu pemikat pada kali ini, saya tidak akan memberikan sembarang ilmu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak menguji coba sebelum saya berikan kepada saudara. Silakan nanti saudara buktikan sendiri. Saya bukan hanya sekedar membuat channel di YouTube ya. Saya ingin tenar, saya ingin tersohor sebagaimana youtuber-youtuber lain, tidak. Saya membuat YouTube ini, di antara tujuan saya adalah ingin memberikan manfaat yang banyak, berbagi ilmu, pengalaman, wawasan hidup, supaya keinginan kita tercapai, supaya hidup kita lebih mudah lagi. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, sekali lagi video kita pada kali ini kita khusus membahas tentang ilmu pemikat atau ilmu penunduk bagi lawan jenis. Sebagai catatan penting, ini khusus untuk para muda-mudi yang sudah siap secara lahir maupun batin. Sahabatku di mana saja Anda berada, saya ijazahkan ilmu ini, semoga nantinya bermanfaat. Tapi tolong perhatikan betul syarat-syarat untuk terkabulnya doa. Sahabatku di mana saja Anda berada, doa ini atau ayat ini saya ambil dari surah An-Naml, surah semut ya, ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Saya ulang lagi, surah An-Naml ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sahabatku, sebagaimana kita ketahui, ayat ini, surah ini menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman menulis surat, yang surat ini isinya adalah innahu min Sulaiman. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, isinya adalah dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini dikirimkan kepada Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis membacanya, ia menjadi tunduk dan takluk, sehingga singkat cerita ia menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sahabatku, saya ijazahkan satu ilmu penunduk, ilmu pemikat bagi lawan jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai seorang wanita, datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, ini juga berlaku bukan hanya untuk menundukkan wanita, akan tapi juga ini berlaku untuk menundukkan pria atau laki-laki. Nah, sahabatku, yang harus kita perhatikan adalah ini suatu amalan, kemudian kita meminta kepada Allah mukjizat, kemuliaan, keagungan dari ayat ini dengan nama-nama Allah yang agung. Saya contohkan seperti ini. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum, birahmatika astaghits. Minimal kita menyebut sebelum baca ayat ini, minimal kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu Qayyum, atau lebih panjang, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mananu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum, meminta dengan nama-nama Allah yang agung. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon mukjizat ayat ini. Hamba mohon kemuliaan, karomah dari ayat ini untuk menundukkan si anu, supaya ia menjadi istri hamba. Kita baca ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Waktunya sahabat, kita harus mampu memilih waktu yang mustajab. Waktu mana yang kita pilih? Di antara sekian banyak waktu-waktu mustajab tadi, yang kita pilih adalah ba'da asar pada hari Jumat. Kesepakatan ulama, siapa yang minta pada waktu yang mustajab ini, Allah akan beri, siapa mohon Allah akan kabulkan. Karena itu saya lebih memilih sore hari Jumat ba'da asar sampai azan maghrib. Amalkan ini dengan nama-nama Allah yang agung terlebih dahulu. Karena perlu sahabat, saya urutkan seperti ini. Mandi tobat terlebih dahulu. Lakukan salat sunat tobat 2 rakaat.
Kemudian memperbanyak istighfar. Sudah mantap betul, suci secara lahir maupun batin. Duduk menghadap kiblat pada hari Jumat pada asar. Kita meminta dengan nama-nama Allah yang agung. Kemudian kita baca ayat tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian sahabatku yang dimana saja Anda berada, setiap ilmu, apakah ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam, yang paling penting itu tembus hakikat dan ma'rifat. Ketika lisan kita mengucapkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, hati kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sasaran kita tadi betul-betul tunduk di hadapan kita, tunduk bersimpuh di hadapan kita. Nah, kita yakini betul bahwa Allah akan mengabulkan. Dalam pikiran kita tanamkan suatu keyakinan yang teguh, yang mantap, bahwa sasaran kita tadi betul-betul tunduk. Sejalan lisan, hati, pikiran kita, baru tembus hakikat ma'rifat. Lisan kita mengucapkan innahu min Sulaiman sampai selesai. Kemudian hati kita meyakini bahwa lawan kita tadi, sasaran kita tadi betul-betul tunduk. Kemudian pikiran kita membayangkan bagaimana orang tadi tunduk kepada kita dengan sepenuh hati. Sehingga kalau perlu kita bayangkan ia menjadi pasangan hidup kita. Nah, sahabatku dimana saja Anda berada, inilah ilmu penunduk yang saya gunakan. Insya Allah apa saja sasaran kita, tujuan kita, mau kita taklukkan hatinya, mau kita tundukkan, yang harus kita perhatikan adalah kesucian lahir dan batin kita. Kita mulai dengan mandi taubat, salat sunat taubat, kemudian perbanyak istighfar, kemudian nanti kita minta pada Allah dengan nama Allah yang agung. Kemudian kita membaca surah An-Naml ayat 30 sampai 31, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian harus tembus hakikat ma'rifat. Tembus hakikat ma'rifat ini artinya adalah sejalan antara lisan kita yang membaca ayat tadi, hati kita yang meyakini, pikiran kita yang membayangkan orang tadi benar-benar tunduk kepada kita. Sahabatku dimana saja Anda berada, saya Amir Chandragiri. Semoga ilmu yang saya berikan ini menjadi amal bagi saya dan bermanfaat untuk sahabatku dimana saja Anda berada, terutama bagi para muda-mudi yang sudah siap secara lahir maupun batin untuk menikah. Saya doakan semoga sahabatku selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala keinginannya sehingga dicatat sebagai amal baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.